Halo kaum jantanan dan wanitaan, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Alur Film, di mana seperti biasa, saya dan tim Kusuma Wardani yang saya miliki akan menjejeli kalian dengan berbagai suguhan dari alur sebuah film. Masih mateng. Akan menjejeli kalian dengan berbagai suguhan dari alur sebuah film yang tentunya menarik untuk dibahas, menurut saya. Dan film yang menjadi topik pergunjingan kali ini merupakan film yang disponsori oleh Sony Picture Entertainment dan dikomandoi oleh sutradara Antoine Fuqua dan rilis pada 26 September tahun 2014 lalu yang berjudul The Equalizer. Film yang bergenre action crime thriller ini memiliki rating yang sudah tidak diragukan lagi di IMDb, yakni 7.2/10. Saya tidak akan muak mengingatkan kepada kalian bahwa konten ini spoiler, dan tanpa mendramatisir keadaan, acukan suara lain yang tidak seharusnya terdengar, tetapi terpublikasi begitu saja, dan kita langsung masuk ke pembahasan film The Equalizer tahun 2014 berikut ini. Film diawali dengan memperlihatkan keindahan kota Boston, Amerika Serikat. Dan di kota inilah tokoh utama dalam film ini tinggal. Seorang yang memiliki perawakan sederhana, ramah tamah, penuh wibawa, memiliki kedisiplinan di atas rata-rata, dan hal baik lainnya yang tentunya sama sekali tidak saya miliki. Dan ia adalah Robert McCall, yang diperankan oleh salah satu aktor yang menggunakan nama belakang saya, yakni Denzel Washington. Dan ia berprofesi sebagai salah satu pegawai di toko serba yang berada di kota tersebut. Ini adalah Ralphie, kita sebut saja Rapley, yang diperankan oleh Johnny Curtis. Dan ia merupakan rekan kerja sekaligus anak binaan Robert, karena dalam waktu dekat Rapley akan menghadapi tes untuk menjadi linmas di toko serba tersebut. Robert seperti memiliki sisi lain dalam dirinya yang tidak dapat ia pahami. Dan hal tersebut semakin menggiring keingintahuan saya untuk mengetahui siapa sosok Robert sebenarnya. Lalu terlihat, Robert mendatangi sebuah kedai untuk sekedar membaca dan menikmati secangkir teh. Dan pada kedai ini juga, kalian akan diperkenalkan kepada seorang wanita yang terlihat seperti wanita panggilan bernama Terry, yang diperankan oleh Chloe Grace Moretz. Terlihat dari obrolan mereka, Robert sepertinya sering berbicara dengan Terry, di mana dalam obrolan kali ini, Robert menyarankan kepada Terry agar tidak terlalu sering mengkonsumsi gula pasir murni, karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi pita suaranya, dan mengatakan, I bet you're good. What makes you say that? Intuition. Di keesokan pagi, Robert kembali melakukan aktivitas rutinnya sebagai pegawai Toserba, dan saat Cakrawala sudah selesai melakukan tugasnya, Robert kembali mendatangi kedai untuk melakukan rutinitas membacanya. Dan terjadi sebuah percakapan yang sulit untuk saya jabarkan. Namun intinya, Robert menegaskan agar Terry tetaplah menjadi dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Namun tidak lama dari itu, Terry mendapat sebuah callingan dari seorang yang bernama Slavi, yang mengatakan bahwa di depan kedai, ia telah ditunggu oleh seorang pelanggan. Namun tampaknya, Terry agak keberatan dengan pelanggan tersebut. Tentunya, semua hal yang baru terjadi tidak luput dari pandangan Robert. Di hari berikutnya, Robert terlihat sedang melatih Rapley. Dan metode latihan yang diberikan Robert sebenarnya sederhana. Namun tentunya, tidak sesederhana itu bagi Rapley. Dan ketika malam, Robert kembali ke kedai untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu Terry, yang sudah berada di sana terlebih dahulu, memberanikan diri untuk menghampiri Robert, guna dapat duduk satu meja dengannya. Terry baru memberitahukan nama aslinya, yaitu Alina. Dan ia memiliki mimpi menjadi seorang penyanyi. Namun sayangnya, Alina merasa sudah terjerat terlalu dalam dengan pekerjaannya saat ini. Robert yang mendengar hal tersebut sempat meyakinkan Alina. I think you can be anything. Maybe in your world, Robert. Change your world.
Dan secara tidak sengaja juga, Alina dapat mengetahui bahwa Robert selama ini memiliki rasa kehilangan tersendiri di dalam dirinya, sepeninggalan istrinya. Obrolan mereka pun berlanjut di perjalanan pulang. Namun saat mereka akan dipisahkan oleh sebuah tujuan, wadaw. Orang yang bernama Slavi, yang ternyata adalah seorang mafia Rusia, sekaligus bos besar dari jasa wanita panggilan, mendatangi Alina, kemudian memberikan sedikit pelajaran, dikarenakan Alina tidak menjawab panggilan telepon dari Slavi. Sedangkan untuk Robert, Slavi memberikan kartu nama jika Robert berminat menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Setelah 2 hari Robert tidak melihat Alina di kedai yang biasa ia datangi, justru si pemilik kedai yang bernama Jack memberitahukan kepada Robert bahwa Alina sedang berada di ICU salah satu rumah sakit. Dan saat Robert mendatangi ICU, dari rumah sakit yang diberitahukan oleh Jack, Robert justru bertemu dengan salah satu teman Alina yang bernama Mandy. Dan dari Mandy lah, Robert baru mengetahui apa yang dialami oleh Alina secara jelas. Yang ternyata, pelaku dari semua kekejian itu ialah Slavi. Dan kali ini, kita akan melihat sosok dari Robert yang sebenarnya. Robert mendatangi markas Nista milik Slavi dan mengajukan penawaran untuk menukar Alina seutuhnya dengan uang tunai $9.000. Namun Slavi mempermainkan tawaran Robert dan memilih untuk tidak mengambil kesepakatan yang sudah Robert tawarkan. Lalu Robert pun pergi begitu saja. Ya enggak dong. Slavi dan rekan nistanya pun kandas. Cara bertarung Robert tidak hanya mengandalkan perhitungan yang matang, ia juga menggunakan intuisi di dalam dirinya. Menurut artikel yang didapat oleh salah satu tim saya yaitu Ian, intuisi yang digunakan Robert dalam teknik bertarungnya ialah ide spontan uhui yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran ataupun pertimbangan yang logis. Jadi singkatnya, Robert dapat mengetahui gambaran apa saja yang harus ia lakukan sebelum ia mempraktekannya secara langsung. Itu, kandasnya Slavi ternyata membuat perkara baru bagi Robert. Bos besar mafia Rusia yang mempekerjakan Slavi bernama Vladimir Pushkin, bukan Putin, mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk mencari tahu siapa dalang dibalik terbunuhnya Slavi. Dan inilah Teddy yang diperankan oleh Marton Csokas. Sekilas, Teddy terlihat memiliki kemampuan menganalisa yang baik, namun semua belum bisa dipastikan sampai Robert dan Teddy bertemu secara langsung. Di lain hari, Robert yang mengetahui bahwa Rapley tidak hadir untuk mengikuti tesnya menjadi linmas, segera mendatangi kediaman Rapley. Dan di sana, terlihat toko kelontong milik ibunda Rapley seperti habis mengalami kebakaran. Dan hal itulah yang menyebabkan Rapley tidak dapat menghadiri tesnya. Yang Rapley ketahui, penyebab terbakar toko kelontong milik ibundanya adalah korsleting arus listrik. Namun nyatanya, itu semua dilakukan oleh 2 polisi korup yang tidak mendapat setoran keamanan di setiap minggunya dari ibunda Rapley. Dan Robert tentunya sudah mengetahui hal itu, lalu meminta kepada mereka berdua untuk mengembalikan uang yang telah mereka rampas secara halus. Namun nyatanya, pangkat dan nominal telah membutakan mata dan akal sehat mereka. Setelah kejadian itu, terlihat kali ini Teddy yang sedang bersama Mandy dan menanyakan kepadanya tentang keberadaan dari Alina yang tidak dapat Teddy temukan. Namun Mandy berbohong kepada Teddy dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu keberadaan dari Alina, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada kedekatan sama sekali antara mereka berdua.
Dan kenyataan lain, Teddy mulai mengetahui bahwa pelaku dari kandasnya Slavi bukanlah rekan mafia yang ada di kota tersebut. Dan ia berasumsi bahwa pelaku yang melakukan tindakan tersebut kepada Slavi sudah piawai dalam hal mengandaskan seseorang. Lalu kembali, Teddy menemui Mandy. Dan kali ini, Teddy telah mengetahui bahwa kemarin Mandy telah berbohong kepadanya. Lalu kali ini, Mandy menjawab dengan terus terang. Namun justru, Robert yang sedang bersiap untuk melakukan rutinitasnya merasakan kehadiran dari seseorang. Dan yang menyambangi kediamannya ialah Mr. McCall. Yeah. Sorry to bother you. terjadi percakapan antara dua orang yang sama-sama memiliki karakteristik yang kuat. Teddy yang memiliki ambisi bahwa Robert lah yang merupakan otak di balik kandasnya Slavi. Namun di sisi lain, Robert lebih piawai dalam memainkan perkataannya dengan melontarkan alibi-alibi yang masuk akal dan tidak dapat dibantah oleh Teddy. Dan hal itu menyebabkan Teddy tidak dapat menuduh Robert lebih lanjut, lalu memilih untuk pergi meninggalkannya. Semakin Teddy mencari tahu tentang Robert, ia semakin tidak menemukan kejelasan. Robert yang tercatat layaknya masyarakat biasa tanpa adanya catatan buruk yang pernah dilakukan olehnya. Namun kembali, Teddy berpendapat lain bahwa semua data Robert telah dipalsukan. Ketika Robert berada di kedai, ia menyadari bahwa salah satu pelanggan yang baru memasuki kedai tidak terlihat seperti pegawai konstruktor pada umumnya. Dan terjadilah sedikit Yo, Black Denali. Robert yang sempat mengambil beberapa foto yang diarahkan ke mobil Teddy, kemudian melarikan diri dari sana. Namun Teddy beserta anak buahnya mengikuti kemana Robert pergi. Sampai akhirnya, Robert kembali dapat melumpuhkan salah satu anak buah dari Teddy dan merampas smartphone miliknya. Pengejaran dari Teddy berlanjut sampai ke kediaman Robert. Dan salah satu anak buah Teddy mengira bahwa Robert berada di dalam kamar mandi. Robert berada di bangunan berbeda, dan ia sedang memantau semua aktivitas Teddy dan anak buahnya di kediamannya. Sampai salah satu anak buah Teddy menemukan sebuah obat mabuk udara, dan anak buahnya yang lain mendapati adanya transaksi pemesanan tiket ke Meksiko yang dilakukan oleh Robert. Dan mereka berasumsi bahwa Robert akan melakukan pelarian melalui pesawat udara. Berbeda halnya dengan Teddy yang beranggapan bahwa Robert tidak akan melakukan hal tersebut. Saat sang surya kembali menunjukkan jati dirinya, bersamaan dengan Robert yang terlihat sedang mengunjungi kediaman teman lamanya yang bernama Susan, yang ternyata Susan merupakan mantan seorang agen yang sama seperti Robert. Namun Robert memilih memalsukan kematiannya agar dapat menjalani hidup normal. Dan Susan tetap berada di pemerintahan, tepatnya di bagian konsultan. Tujuan Robert menemui Susan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Teddy dan siapa saja orang-orang yang bergerak bersamanya. Lalu Susan memberitahukan bahwa mereka semua ternyata berstatus orang penting dari Vladimir Pushkin, dan Pushkin merupakan orang yang berpengaruh di kalangan mafia Rusia. Sedangkan Teddy merupakan tangan kanan dari Pushkin sebagai eksekutor yang tangguh dan cerdas. Dan hal terakhir yang Robert dapati, bahwa terdapat 3 orang detektif korup yang bekerja di bawah naungan Pushkin. Namun 2 orang diantaranya baru saja dikandaskan oleh Teddy tanpa alasan yang jelas. Dan tujuan Robert kali ini adalah menemui sisa detektif korup yang bernama Frank Masters. I know a part of you died when Vivian did it, but not the part she loved the most. Go be him. Don't forget to say goodbye. Bye. Were you able to help him? He didn't come for help. Came for permission. Frank yang berada di huniannya merasakan kehadiran dari seseorang yang tidak lain adalah
Lalu Robert mulai menginterogasi Frank dengan cara yang sedikit menyiksa secara perlahan. Tujuan dari interogasi yang dilakukan Robert adalah mencari tahu tentang Pushkin melalui Frank. Semakin dia tidak mau membuka mulut, maka semakin sakit penderitaan yang Frank alami. Hingga pada akhirnya, I'll be back. Here to see Andre. lalu Frank membawa Robert ke salah satu lokasi bisnis yang dijalankan oleh Pushkin, dan terjadi sedikit action epic yang dilakukan Robert ketika menghadapi salah satu pimpinan anak buah yang mengawal di sana. Dan hal itu membuat Robert jadi lebih leluasa menangani keadaan di sana. There you go. Thank you very much. Mr. Pushkin thanks you very much. We're going out of business. Accept these parting gifts on behalf of Mr. Pushkin. There you go. Thank you. Thank you, sweetheart. Right around to the right. Dan satu hal terakhir yang diminta Robert kepada Frank, Robert meminta data yang disimpan oleh Frank tentang semua kebusukan Pushkin. Jadi intinya, dengan memegang data penting tersebut, Frank berniat melarikan diri dari lingkaran busuk Pushkin. Namun pada akhirnya, Frank lebih memilih memberitahukan lokasi ia menyimpan data kebusukan Pushkin kepada Robert. Lalu Sin kembali memperlihatkan Teddy dengan salah satu teman gaharnya. My men will find Kim. Good. I got the pace. Namun kali ini, Teddy terlihat sedikit khawatir ketika Pushkin berusaha menghubunginya. Ditambah dengan He's not coming back. kehadiran Robert sambil membawa kacamata dari teman gahar Teddy. Poin dari percakapan mereka yang bisa saya simpulkan adalah Teddy ingin tetap menunjukkan kepada Robert bahwa ia adalah seseorang yang dilahirkan tanpa belas kasihan. Sedangkan Robert I've done some bad things in my life, Nikolai. Things I'm not proud of. I promised someone that I loved very much that I would never go back to being that person. But for you, I'm going to make an exception. You ask me what I saw when I looked at you. What do you see when you look at me? gokil. Setelah menemui Teddy, Robert kali ini terlihat sedang memeriksa data jahat milik Pushkin yang telah diberitahukan oleh Frank pada sebuah flash disk. Dari salah satu data itulah didapati bahwa bisnis besar lainnya dari Pushkin terletak pada sebuah kapal tanker yang berisikan minyak bumi. Dari bisnis itu saja, Pushkin dapat meraup pendapatan hingga 407 juta US dollar atau setara dengan 5,7 triliun rupiah, kata Sen. Hal tersebut tentunya membuat Pushkin semakin pusing dan meminta kepada Teddy untuk sesegera mungkin menghentikan Robert, apapun caranya. Dan cara yang dipilih Teddy adalah cara seperti yang dilakukan oleh tokoh antagonis lemah pada umumnya, dengan menyandera orang-orang yang berhubungan dengan Robert pada tos serba tempat Robert bekerja, guna membuat Robert datang dan menyerahkan diri. Dan salah satu anak buah Teddy mengira Robert datang menggunakan bis Trans Amerika. You're willing to die for your friends? Are you? В автобусе никого! В автобусе никого! Dan Robert sudah ada di dalam tos serba dan berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Teddy, lalu bekerja sama dengan Rapley I can't understand you. Sit down! guna melumpuhkan seluruh anak buah Teddy. I decided to come and see you. I'll be waiting for you. Diawali dengan Robert yang memadamkan beberapa lampu, lalu selanjutnya ia mempersiapkan beberapa jebakan sederhana menggunakan bahan-bahan yang terdapat di tos serba. Sedangkan Rapley sudah berhasil mengamankan para sandera seperti yang diperintahkan Robert sebelumnya. Dan di sini nih, action sebenarnya dari Robert akan saya suguhkan tanpa harus terkena dolar yellow. Dimulai dari Dan Bilzerian yang kandas, sampai Robert harus menghadapi salah satu anak buah Teddy yang 3 kali lipat lebih besar darinya. Mr. McCall. It's Ralphie. Dan rencana terakhir yang Robert jalankan adalah dengan menyuruh Rapley
untuk pergi ke kotak saklar dalam waktu 40 detik sekaligus memancing Teddy untuk mengikutinya. Sedangkan sisa anak buah Teddy yang mengikuti Robert harus kandas tepat 40 detik dalam film setelah Rapley berhasil menyalakan saklar listrik. Dan untuk Teddy, tiga hari setelah kejadian itu, terlihat hunian megah yang terletak di Moskow, lengkap dengan nuansa estetik di dalamnya. Nyatanya, hunian tersebut adalah tempat tinggal dari Vladimir Pushkin, bukan Putin. Otak dari semua mimpi buruk yang telah Robert alami. I'd stay in there if I were you. Tepat sekali, Robert sudah berada di sana, dan terjadi sedikit percakapan di antara mereka. What do you gain from my death? Peace. Dan setelah perkataan itu keluar dari mulut Robert, ia menghilang. Keren, sumpah. Dan di bagian akhir dari film ini, kita akan menyaksikan sedikit aktivitas baru Robert. Lalu Alina menemui Robert. Someone once told me I could be whoever I wanted to be. Body, mind. Spirit. I'm gonna miss your stories, Robert. Got your own. Thank you for everything. Lalu film pun selesai. Tanpa harus melebih-lebihkan. Nyatanya, film ini bagus. Banget. Serius. Kalau nggak percaya, coba tonton sendiri. Karakteristik dan pembawaan dari Robert jugalah yang membuat film ini seperti menunjukkan nilainya tersendiri. Dengan pembawaannya yang sederhana, kalem, tidak banyak tingkah, namun dapat menyuguhkan aksi-aksi memukau dengan gaya dan keistimewaannya itu. Ditambah dengan pengenalan karakter Robert yang dikemukakan secara perlahan, menambah rasa penasaran tersendiri ketika kalian menyaksikan film ini secara langsung. Dan hal itu jugalah yang membuat saya sangat antusias dalam membahas film The Equalizer kali ini. Kesimpulan yang didapat dari film ini, lakukan yang memang ingin kalian lakukan. Perbuatlah hal tersebut seperti yang kalian inginkan. Karena saya yakin, apapun yang ingin kalian lakukan dan perbuat itu tidak akan membuat kalian berurusan dengan mafia Rusia seperti yang Robert alami. Not bad, not bad. Dan demikian, alur film The Equalizer tahun 2014 kali ini. Jika kalian ingin memberikan kritik, saran, serta rekomendasi film yang tentunya menarik untuk dibahas, boleh dicelupkan di kolom komentar. Share, like, dislike, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Bebas mau kalian apakan juga. Tapi tolonglah. Pahamlah, saya, Sen, Dir, dan Ian mengundurkan jabatan lagi, dan sampai jumpa di episode alur film berikutnya.